Selamat pagi dan selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Rohaya Sagala. Masih dengan pembelajaran yang sama dan sistem yang sama. Saya mengajar dari sekolah dan kamu belajar di rumah kamu masing-masing. Hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yakni bab yang ketiga, yaitu laju reaksi. Dalam laju reaksi ini, kita akan mempelajari bagaimana percepatan reaksi bisa terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan atau faktor yang mempengaruhi lambatnya suatu reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satuan waktu. Jadi, untuk reaksi dengan reaktan A dan B yang menghasilkan C dan D, seperti pada persamaan di depan, kalian boleh lihat di mana seiring waktu jumlah molekul reaktan A dan B akan berkurang, namun jumlah molekul produk dari C dan D akan bertambah. Jika persamaan reaksi berbentuk seperti persamaan berikut, maka M, N, P, dan Q adalah koefisien reaksi, sedangkan A, B, C, dan D adalah zat-zat yang terlibat dalam reaksi, yakni konsentrasi zat A, konsentrasi zat B, konsentrasi zat C, dan konsentrasi D, menyatakan konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Dalam laju reaksi, ada teori yang bisa menjelaskan bahwa tentang hal persamaan reaksi ini, yakni teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, reaksi kimia yang terjadi bisa terjadi karena adanya partikel-partikel yang saling bertumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa ketika partikel-partikel reaktan yang sesuai dan saling bertumbukan, hanya persentase tertentu dari tumbukan yang menyebabkan perubahan kimia yang nyata atau signifikan. Perubahan-perubahan pada reaksi yang berhasil yang disebut sebagai tumbukan yang sukses. Tumbukan yang sukses ini memiliki energi cukup atau yang seringkali kita sebut dengan energi aktivasi. Pada saat tumbukan untuk memutuskan ikatan yang sudah ada sebelumnya dan membentuk semua ikatan baru, energi aktivasi akan menghasilkan produk reaksi. Meningkatkan konsentrasi partikel reaktan atau meningkatkan suhu sehingga menimbulkan lebih banyak benturan. Oleh karena itu, tumbukan akan lebih berhasil atau reaksi akan lebih cepat terjadi. Faktor-faktor yang memungkinkan kita untuk mengontrol laju reaksi yaitu memperlambat reaksi yang tidak kita inginkan atau meningkatkan laju reaksi yang menguntungkan. Faktor yang pertama adalah konsentrasi pereaksi atau konsentrasi zat-zat reaktan. Konsentrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam laju reaksi. Sebab semakin besar konsentrasi pereaksi, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak dan laju reaksi akan semakin cepat terjadi. Begitu juga sebaliknya, jika konsentrasinya kecil, maka tumbukan-tumbukan yang terjadi akan lambat dan laju reaksi juga semakin lambat. Perhatikan gambar. Pada reaksi berikut dilakukan reaksi antara larutan HCl dan logam magnesium. Nah, reaksi akan cepat terjadi pada konsentrasi HCl yang lebih besar dan lebih lambat pada konsentrasi HCl yang lebih kecil. Faktor yang kedua adalah suhu. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering dan menyebabkan laju reaksi semakin cepat atau semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif dan laju reaksi juga semakin lambat. Sekarang perhatikan gambar. Jika kita berusaha melarutkan suatu zat dalam air, sudah pasti zat akan cepat larut dalam air yang suhunya lebih tinggi dibanding dengan suhu yang lebih rendah. Faktor yang ketiga adalah tekanan. Kelajuan reaksi pada reaksi-reaksi yang melibatkan gas sangat dipengaruhi oleh tekanan.
Nah, penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi, dengan demikian dapat mempercepat laju reaksi. Perhatikan gambar. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita ingin melarutkan zat dalam air, sudah pasti zat akan lebih mudah larut jika kita aduk atau kita beri tekanan dibanding dari zat yang tidak diaduk sama sekali. Faktor yang keempat adalah luas permukaan sentuh atau luas bidang permukaan zat yang akan direaksikan. Nah, luas permukaan sentuh memiliki peranan yang sangat penting dalam laju reaksi. Sebab semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka tumbukan yang terjadi akan semakin banyak sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil pula tumbukan yang terjadi antar partikel sehingga laju reaksi semakin lambat. Karakteristik kepingan yang direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin halus kepingan yang akan direaksikan, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sedangkan semakin besar kepingan itu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Perhatikan gambar. Jika kita mereaksikan sesuatu ke dalam air, sudah pasti serbuk lebih cepat bereaksi dengan air dibanding dengan non-serbuk atau kepingan. Faktor yang terakhir adalah katalis atau yang sering disebut dengan katalisator. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu. Nah, tanpa mengalami perubahan atau tidak terpakai dalam reaksi, maka katalis itu sendiri bukanlah pereaksi atau bukanlah suatu produk dalam reaksi. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan laju reaksi, yakni 5 poin. Yang pertama adalah konsentrasi pereaksi, yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah tekanan, sedangkan yang keempat adalah luas permukaan bidang sentuh, dan yang terakhir adalah katalis. Sampai di sini penjelasan saya terkait tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk selanjutnya kita bertemu di persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Harapan saya kalian boleh paham dalam setiap penjelasan-penjelasan hari ini, tapi kalau kamu masih penasaran dan masih ada yang mau dipertanyakan, kamu boleh japri saya atau boleh diskusi melalui forum Google Class. Atau kamu juga boleh review pelajaran-pelajaran sebelumnya di channel saya Kimia Bersama Buaya, dan kamu juga boleh tunggu informasi-informasi yang terkait dengan ilmu pengetahuan kimia, dan kamu juga boleh like dan subscribe. Sampai di sini penjelasan saya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.